Oke, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya di Jumat malam? Besok udah weekend. Pasti udah pengen banget buat apa? Buat ngabisin weekend ya. Anyways, ya, sebelum weekend ya, karena ini masih Jumat malam, teman-teman bisa sempetin waktunya nih buat datang ke Zoom ini, karena malam ini kita bakal belajar determinan dan inverse matrix. Yang sebenarnya ini tuh lanjutan ya dari materi matriks yang udah disampaikan sama Kak Fatia di videonya itu ada di channel YouTube Bersinar Project. Jadi kalau teman-teman belum nonton, itu bisa ditonton dulu. Oke, karena dia ngebahas matrix dari awal. Dan aku cuma lanjutin sebetulnya. Oke, langsung aja ke materi. Jadi teman-teman, malam ini kita bakal belajar 4 hal ini, yaitu bagaimana cara kita menghitung determinan matriks untuk dua ukuran aja, karena di SMA yang diajarkan cuma dua, yaitu matriks ukuran 2 kali 2 dan 3 kali 3. Terus kita juga ngitung inverse ya, dan juga nanti kita bakal belajar sifat-sifat determinan dan juga inverse. Kayak gitu. Oke, nah langsung aja ke topik pertama, determinan matriks. To be honest, teman-teman, kalau ditanya determinan tuh apa sebenarnya, ini agak sulit sih memang dijelaskan kalau ranahnya di SMA ya teman-teman. Jadi pada dasarnya ya, kalau di tingkat SMA, determinan matriks itu udah kayak given gitu. Eh, Given ya, alias udah dari sananya. Kayak gitu. Oke. Nah, pertama, untuk matriks 2 kali 2 teman-teman ya, kita misalkan A itu matriks yang ordonya 2 kali 2. Maka determinan matriks A, nah, cara kita menulis determinan matriks A itu ada dua. Kita bisa pakai notasi det A atau mutlak A. Tapi, notasi kedua ini kesannya ambigu karena gini, tanda kayak pagar ini sebenarnya kan juga bisa berarti nilai mutlak ya kalau teman-teman kaitkan dengan bilangan kayak gitu. Jadi untuk berikutnya aku akan pakai notasi yang ini yaitu det dalam kurung A. Oke, seperti biasa kalau matriks 2 kali 2 berarti kita punya dua baris ya dan dua kolom. Oke, di situ. Nah, cara kita menghitung determinan matriks A ini sebenarnya pretty easy karena dia straightforward aja, yaitu hasil perkalian diagonal utama yang ini namanya diagonal utama, itu kita kalikan, habis itu kita kurangi dengan hasil perkalian elemen-elemen diagonal samping istilahnya, yaitu yang ini. Oke, aku kasih warna apa ya, merah. Nah, ini sebut aja diagonal samping gitu ya. Oke, dengan demikian determinan A sama dengan AD kurangi BC. Untuk tahu gimana cara kita pakainya, aku udah ada satu contoh soal. Jadi di slide ini matriks A adalah 2 min 7, 1, dan 4. Kita akan menghitung determinan matriks ini. Matriks yang ini. Maka cara kita menghitung ya determinan matriks ini pretty easy sebenarnya. A itu 2, D 4, ntar aku tulis. 2 itu A, 4 D, min 7 B, 1 itu C. Kalau misalnya masih bingung ya. Maka sesuai dengan rumus determinan di slide sebelumnya, kita punya A, D, min B, C. Kayak gitu. Jadi determinan A kan sama dengan 2 kali 4, kita kurangi dengan 1 kali min 7. Sehingga kita dapat 8 tambah 7 itu 15. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Sebelum kita lanjut ke matriks 3 kali 3.
Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya teman-teman ke determinan matriks 3 kali 3. Nah, untuk matriks 3 kali 3 teman-teman, kita bisa hitung determinannya pakai dua cara. Cara pertama kita pakai aturan Sarus, dan cara kedua adalah ekspansi kofaktor. Oke, sebenarnya masih ada cara lain sih, tapi tapi kayaknya dua ini sih yang dibahas kalau di SMA. Biasanya kalau aturan Sarus itu di SMA lebih umum dipakai daripada ekspansi kofaktor. Gitu. Oke, sekarang kita bahas cara pertama dulu, yaitu kita pakai aturan Sarus. Nah, aturan Sarus ini cara kerjanya gini, teman-teman. Misalkan kita punya matriks B gitu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cara kerjanya adalah dua kolom pertama, yaitu A, D, G, dan B, E, H, kita tulis lagi di sebelah kanan kolom ketiga. Sehingga tulis lagi kayak gini. Kita kasih warna apa ya? Biru tua. A, D, G, B, E, H. Berikutnya cara kita ngalikan gimana? Nah, ini. Kita mulai dari elemen A dulu. Dari A, oke, kalikan elemen-elemen yang apa ya letaknya itu segaris dengan in lah pokoknya, garis diagonal. Berarti A kita kalikan dengan E, kalikan dengan I. Tulis A, E, I. Oke. Nah, kalau garisnya begini, kayak gini, maka kita tambah A, E, I tambah B, F, G tambah C, D, H. Nah, ini kan udah semua ya yang arah ini. Arah ini kan udah semua. Sekarang kita lakukan untuk arah sebaliknya, teman-teman. Kita ganti warna. Arah sebaliknya adalah arah ini. Arah ini. Kalau tadi yang ke sini itu plus, arah sebaliknya itu ini, dia akan min kayak gitu istilahnya. Maka C kali E kali G min ya, min C E G kurangi dengan A F H kurangi dengan B D I. Jadi ini min, ini min, ini min kayak gitu. Min, ini plus, plus. Oke, kayak gitu. Nah, nanti determinan matriks B adalah ini. Sama dengan yang ada di slide sebelumnya. Yaitu AEI tambah BFG tambah CDH kurangi dengan CEG min AFH min BDI. Nah, seperti biasa aku kasih contoh dulu satu. Jadi di slide ini kita punya matriks B sama dengan 1, 2, min 1, 0, min 2, 3, 4, 1, 2. Kita akan hitung determinan matriks ini pakai aturan Sarus. Cara pakainya, aturan ini adalah kita tulis kayak gini. Jadi 1, 2, min 1, 0, min 2, 3, 4, 1, 2. Ingat, dua kolom pertama kita tulis ulang. Maka 104, 2, min 21. Oke, habis itu kita kalikan dengan ketentuan seperti di dua slide sebelumnya. Kita kalikan, ini aku ganti warna. Nanti kurang lebih gini. Ini min, yang sebelah sini bakal min. Tapi ini ambigu, aku nulis minnya di bawah, aku di atas. Jadi tulis di sini biar mudah untuk dibedakan gitu ya. Nah, nanti perhitungan determinan matriks B akan sama dengan 1 kali min 2 kali 2, kita tambah dengan 2 kali 3 kali 4, yang ini, tambah min 1 kali 0 kali 1, yang ini, kurangi dengan min 1 kali min 2 kali 4, yang ini, kurangi lagi dengan min 1 kali 3 kali 1, terakhir kita kurangi dengan
2 kali 0 kali 2. Nanti kita akan dapat determinan matriks B sama dengan 9. Kayak gitu. Sebelum lanjut ke metode kedua yang sedikit lebih rumit ya, ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau misalnya udah aman, kita next. Nah, ini perlu konsentrasi lebih ya, karena metode yang kedua ini lumayan di levelnya. Jadi sedikit lebih sulit daripada aturan SATS. Apa itu? Ekspansi kofaktor. Nah, sebenarnya teman-teman, ekspansi kofaktor ini bisa kita gunakan untuk menghitung determinan matriks yang ukurannya lebih dari 3 kali 3. Itu bisa. Cuma kalau untuk matriks yang ukurannya lebih dari 3 kali 3 itu di perkuliahan, dipelajari di situ. Nah, jadi ini definisinya kayak gini ya. Ini memang agak apa ya, sulit untuk dipahami. Tapi karena ini konteksnya materi SMA, teman-teman, aku akan lebih fokus ke prakteknya gitu. Itu gimana cara kita pakai bentuk ini. Bentuk inilah yang kita sebut sebagai ekspansi kofaktor. Dan ekspansi kofaktor bisa kita lakukan sepanjang baris atau sepanjang kolom. Tapi nggak bisa dua-duanya. Ekspansi sepanjang baris sekaligus kolom. Nggak bisa. Jadi salah satu. Oke. Nah, sebelum kita membahas ekspansi kofaktor lebih lanjut, kita bakal kenalan dengan dua istilah yang mungkin teman-teman masih ingat ya, yaitu minor dan kofaktor. Oke, nah ini apa gitu kan? Jadi pada intinya teman-teman, minor dinyatakan sebagai MIJ. MIJ menyatakan minor baris ke I kolom ke J atau elemen matriks di baris ke I kolom ke J. Pada dasarnya adalah determinan matriks atau submatriks yang tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J kita hilangkan. Kayak gitu. Itu disebut minor. Sedangkan kofaktor, kofaktor untuk elemen baris ke I kolom ke J itu didefinisikan sebagai ini. Kofaktor baris ke I kolom ke J sama dengan min 1 pangkat I plus J kalikan dengan minor baris ke I kolom ke J. Kayak gitu. Nah, ini kita langsung ke contoh aja. Oke, misalkan kita mau cari minor dan kofaktor dari matriks B. By the way, matriks B yang kupakai itu sama dengan matriks B yang ada di slide ini. Slide aturan Sarus itu sama. Sama persis. Oke, jadi ini aku copy dulu. Nah, nggak jadi. Oke, misalkan kita mau cari minor. Teman-teman bisa pilih. Ini kan 3 kali 3 nih. Misal kita mau cari minor dan kofaktor baris keberapa dan kolom keberapa. Teman-teman bebas milih, nanti aku pilih satu. Nah, mungkin aku ambil contoh minor untuk baris pertama kolom kedua. Nah, minor baris pertama kolom kedua artinya baris pertama dan kolom kedua kita hilangkan. Kayak gini. Kita hilangkan sehingga yang tersisa adalah 0, 3, 4, 2. Itu yang tersisa. Ini bisa kita hitung determinannya, yaitu 0 kali 2 kurangi 3 kali 4. Sama dengan min 12. Berikutnya, kofaktor untuk baris pertama kolom kedua, itu kan sama dengan min 1 pangkat. I sama dengan 1, J 2. Berarti 1 plus 2. Kalikan dengan minor baris pertama kolom kedua. Maka kita punya min 1 pangkat 3 kali min 12.
Nah, min 1 pangkat 3 itu min 1. Karena pangkat di sini itu ganjil. Nah, jadi kalau min 1 kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya tuh min 1. Ya. Maka kita punya min 1 kali min 12 dapat 12. Kayak gitu. Itu contoh gimana cara kita tentukan minor dan kofaktor di setiap baris dan kolom. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Oke, barusan ada pertanyaan gini. Oke, aku jelasin ulang ya teman-teman yang kofaktor. Jadi gini, di slide sebelumnya kita tahu kalau kofaktor baris ke I kolom ke J itu sama dengan min 1 pangkat I plus J kalikan dengan minor baris ke I kolom ke J. Dengan demikian ya, kita kan tadi nyari minor baris pertama kolom kedua. Berarti, ini aku tulis di sini aja, I itu 1, J itu 2. Oke. Nah, kofaktor itu kan min 1 pangkat I plus J kali minor IJ. I1, J2. Berarti kita masukkan ke sini. I1 kita masukkan ke sini. J itu masukkan ke sini. Nah, sehingga kita punya kofaktor baris pertama kolom kedua itu sama dengan min 1 pangkat 1 plus 2, 1 tambah 2, 3, kalikan dengan minor baris pertama kolom kedua, yaitu min 12. Sehingga nanti kita dapat min 1, ya, yang ini min 1, kalikan dengan min 12, dapat 12. Oke, udah paham tadi yang minta dijelasin ulang? Oke. Berarti min 1 itu ketetapan dari rumusnya ya? Betul. Min 1 itu udah dari sananya, teman-teman ya. Udah dari sananya. Oke. Kalau gitu, next. Nah, di sini udah aku kasih ya, apa hasil minor dan kofaktor untuk setiap baris dan kolom kayak gitu. Setiap elemen matriks tepatnya. Nah, di sini udah hitung kalau minor baris pertama kolom kedua ternyata benar min 12. Sementara itu, nah, kofaktor baris pertama kolom kedua ternyata 12. Berarti hitungan kita betul. Oke, kayak gitu. Nanti untuk cari apa minor dan kofaktor untuk baris dan kolom lainnya, teman-teman bisa latihan ya. Kayak gitu. Oke, sekarang gimana cara kita pakai ekspansi kofaktor untuk ngitung determinan matriks? Setelah tadi kita kenalan sekilas ya soal ekspansi kofaktor tuh kayak gimana, terus minor dan juga kofaktor. Nah, ekspansi kofaktor di sini itu sebenarnya bisa kita lakukan pada satu baris atau kolom sesuai dengan yang diminta soal gitu. Atau kalau nggak ada keterangan ya terserah kita gitu. Mau ekspansi di mana gitu. Di contoh slide ini aku lakukan ekspansi kofaktor pada baris pertama. Oke, cara kita melakukan atau cara kita menghitung determinan pakai ekspansi kofaktor adalah baris yang di sini di soal itu kita anggap sebagai baris kunci istilahnya. Jadi baris pertama ini udah diam di situ, kita kunci ya. Yang bergerak adalah kolom. Itu yang bergerak. Oke. Nah, jadi kayak gini. Bentar kok kecepatan. Jadi gini. Ini kita kunci set gini. Kita kunci, yang kita geser adalah kolom ini. Itu. Kita mulai. Determinan matriks B, oke. Elemen baris pertama, kolom pertama. Berapa? Satu. Satu ya, teman-teman. Berarti satu kita kalikan dengan, nah, baris pertama ini kita coret kayak gini.
Terus habis itu kolom pertama itu kita coret juga. Sehingga yang tersisa adalah min 2, 3, 4, 2. Berikutnya adalah kita tambah, sebenarnya minus ya. Kenapa minus? Itu karena ada pengaruh kofaktor sebetulnya teman-teman ya. Minus. Min elemen baris pertama kolom kedua itu 2. 2 kita kalikan dengan, nah tadi kan kita hapus baris pertama ya. Sekarang kita akan remove baris kedua. Berarti ini coret yang ini. Apa yang tersisa? 0, 3, 4, 2. Oke. Nah, terakhir adalah kita tambah. Jadi kalau misalnya in case baris pertama dia plus min plus. Ntar kalau baris kedua itu dia min plus min. Ya, min plus min. Baris ketiga juga nanti bakal plus min plus. Oke. Plus 1. 1 itu karena 1 adalah elemen baris pertama kolom ketiga. Oh, 4 dari mana? Oke. 4 dari ini di sini. Ting, 4. Jadi 4 ini kenapa dia bisa ada di sebelah sini? Karena ya. Iya bentar ini 1. Sorry. Karena baris kolom pertama hilang ya. Sorry. Hasilnya 1. Ini hasilnya 1. Benar 1. Thank you by the way Caca. Udah. Sebenarnya tadi kelewat di sini sih. 1 kalikan. Nah, tadi kita hilangkan kolom kedua. Sekarang kita coret atau kita hilangkan kolom ketiga. Kita kasih warna merah misalnya. Set gitu. Apa yang tersisa? 0, min 2, 4, 1. Itu yang tersisa. Dengan demikian, kita bisa hitung nih. Determinan dari ini, sama ini. Bisa kita hitung determinannya. Nah, nanti kita akan dapat hasil seperti di slide ini. Nah, ini dia. Oke, jadi ternyata benar sama kayak slide sebelumnya, teman-teman. Yang udah aku jelasin barusan. Kalau determinan B itu bentuknya kurang lebih begini. Kalau ekspansi kofaktor baris pertama. Nanti kita hitung determinannya seperti ini ya. Nah, kurang lebih nanti kita dapat determinan matriks B adalah 9. Dan ternyata ini sama dengan determinan B yang kita hitung pakai aturan Sarus. Sama sebetulnya. Jadi sampai sini ada pertanyaan teman-teman, atau mungkin ada bagian yang perlu diulang? Yang bagian awal yang mana? Bagian awal yang ini kan ini ya. Oke. Oke, kayaknya ya ini emang butuh apa ya, penjelasan yang agak dalam. Soalnya jujur aja ini tuh lumayan sih. Jadi gini, kalau kita lakukan ekspansi kofaktor di baris pertama, artinya baris pertama ini kita jadikan acuan. Alias istilah lain ini kita kunci, kita lock. Berarti baris pertama nggak boleh kita geser gitu. Ya. Yang boleh bergeser adalah kolom. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya ekspansi pada kolom itu kita kunci, yang gerak adalah baris. Kayak gitu. Nah, kita mulai dari elemen baris pertama, kolom pertama itu 1. 1 kita kalikan dengan determinan submatriks atau anak matriks yang tersisa setelah baris pertama dan kolom pertama kita hilangkan. Nanti setelah baris pertama dan kolom pertama hilang, kita punya
ini. Min 2, 3, 1, 2. Ya. Hal yang sama juga begitu untuk baris pertama kolom kedua dan terakhir baris pertama kolom ketiga. Jadi garis yang ini itu kita geser. Kita geser ke sini. Kalau udah kita geser ke sini. Kayak gitu. Jadi nanti kalau baris pertama kolom kedua kita hilangkan, ya. Oh iya, bentar. Nanti dapatnya 0342, begitu juga dengan nanti di baris pertama kolom ketiga. Kayak gitu. By the way, Nida nanya, kenapa ada min 2 di sini? Nah, ini sebenarnya a good question sebenarnya. Jawabannya kenapa min 2 adalah dari sini. Dari bentuk umum sih ya. Bentuk umum ekspansi kofaktor. Yaitu, bentar, aku lupa bentuk umumnya gimana. Bentar, aku lihat slide sebelumnya aja. Nah, ini. Oke. Kenapa dia bisa min 2? Karena dari sini. Dari definisi bentuk ini sebenarnya. Jadi kalau kita lakukan ekspansi kofaktor terhadap baris pertama, kita akan punya determinan matriks B itu sama dengan elemen baris pertama kolom pertama kalikan kofaktor baris pertama kolom pertama, kita tambah elemen baris pertama kolom kedua kali kofaktor baris pertama kolom kedua, begitu sampai ini elemen baris pertama kolom ketiga kita kalikan dengan kofaktor baris pertama kolom ketiga. Nah, kofaktor baris pertama kolom kedua itu negatif. Dia kan minus sebagai akibat dari ini. Dia negatif sebagai akibat dari ini sebenarnya. Makanya kenapa dia bisa ada min 2 di bentuk yang aku jelaskan tadi. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya menurut Nida masih bingung, bingung nggak apa-apa. Oke. Atau aku tulis bentuk lengkapnya aja kali ya. Jadi nanti kita punya ini kali ini. Aku tulis, nah ya, aku tulis bentuk lengkapnya aja deh kalau gitu. Nah, bentuk lengkapnya adalah elemen baris pertama kolom pertama kalikan min 1 pangkat 2. Kenapa 2? Karena dari 1 tambah 1. Ya. Kalikan minor baris pertama kolom pertama tambah baris elemen baris pertama kolom kedua kali min 1 pangkat 3 elemen minor baris pertama kolom kedua kita tambah baris elemen baris pertama kolom ketiga kali min 1 pangkat 4 kalikan dengan minor baris pertama kolom ketiga. Nah, berarti kita punya elemen baris pertama kolom pertama kalikan dengan minor baris pertama kolom pertama. Kita tambah dengan B12 kali min 1 kali minor 12 tambah B13 kali M13. Nah, nanti dapat tuh bentuk ini. Min B12 kali M12 tambah B13 kali M13. Kayak gitu. Kenapa kita bisa dapat min 2? Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Ini sebenarnya emang agak sedikit pusing ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman sekalian bisa refresh juga ya materi di kelas 11. Kalau selalu minus, dia polanya kayak benar plus, min, plus. Tapi kalau misalnya baris plus, min, plus. Kalau yang pertama plus pangkat genap, yang kedua negatif karena pangkatnya ganjil, betul. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih bingung ya, teman-teman bisa pakai bentuk ini untuk ngitung determinan pakai ekspansi kofaktor. Kayak gitu.
Tergantung pangkatnya ya, Kak. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut. Gas, lanjut nggak nih, teman-teman? Lanjut? Oke. Kalau lanjut, kita yang lanjut. Oke. Sampai mana tadi? Nah, oke. Sekarang ini dia. Ada beberapa jenis matriks yang spesial banget karena matriks-matriks ini ya kita bisa hitung determinannya dengan mudah. Ada setidaknya ada 3 sih ya. Pertama, matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas ciri-cirinya adalah semua elemen di bawah diagonal utama itu 0. Nah, itu semuanya 0. Nah, kelihatan kan dia 0 semua. Oke, 0 semua. Sedangkan yang lain gimana? Ini juga nggak boleh semuanya 0 kayak gitu. Kalau kita punya matriks segitiga atas, determinannya bisa kita hitung dengan sangat mudah. Really easy. Caranya adalah, penasaran nggak ya? Penasaran nggak ya? Ini aku ganti dulu. Oke, misalkan kita punya matriks A, B, C, 0, D, E, 0, 0, F. Ini matriks segitiga atas. Cara aku ngingat ini matriks segitiga atas adalah kalau aku bikin segitiga di sini, ini segitiga kayak ngadep ke atas. Itu cara aku ngebedain mana matriks segitiga atas, mana matriks segitiga bawah. Karena biasanya orang-orang ketukar di sini. Dikira matriks segitiga atas itu kalau 3, 0 ada di sini, matriks segitiga bawah itu yang kayak gini. Padahal enggak. Oke, langsung aja. Determinan matriks ini kita misalkan A gitu ya. Determinan matriks segitiga atas mudah. Mudah banget. Yaitu diagonal utama kita kalikan. A kali D kali F. Selesai. Gitu aja sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mau nyoba pakai aturan Sarus atau ekspansi kofaktor, hasilnya juga bakal sama. Yaitu A kali D kali F. Kayak gitu. Itu triknya. Next, matriks segitiga bawah. Nah, matriks segitiga bawah ini ciri-cirinya adalah 0 itu terletak di atas diagonal utama. Dia di atas. Misalkan kita punya A 0, 0, B, C 0, D, E, F. Kayak gini. Nah, determinan matriks B, kalau ini segitiga bawah sama seperti matriks segitiga atas, yaitu A kali C kali F. Jadi, elemen di diagonal ini kita kalikan. Dapat A kali C kali F. Satu lagi adalah matriks diagonal. Matriks diagonal. Oke, matriks diagonal ini ciri-cirinya adalah dia nggak boleh nggak boleh, dia bukan identitas yang jelas, terus juga bukan matriks nol. Jadi kayak gini, sebentar. Aku sambil ingat juga sih bentuknya kayak gimana. Ini nol. Nah, aku lupa. Jujur aja agak lupa. Gimana bentuknya? Kita 0, ini 3, 4. Ya, kurang lebih gini. Bentar, aku lupa. Tapi yang jelas dia juga punya sifat yang spesial sih, yaitu um, perkalian ini diagonal utama. Itulah determinannya. Nah, aku nggak lupa kalau yang ini. Lupa sih kalau yang ini. Ntar kalau misalnya aku udah ingat, ini aku tambahin di apa PPT-nya ya. Kalau misalnya aku udah ingat. Nah, nggak cuma itu sebenarnya, ada matriks identitas. Nah, kalau matriks identitas ini ciri-cirinya ya, dia kan elemen diagonal utama itu 1, yang lain 0. Yang lain harus 0. Berarti kan gini. 0, 0, 0.
Nah, berarti determinan C jelas 1. Matriks identitas mau ordo berapapun itu, determinannya selalu 1. Selalu 1. Begitu pula kalau misalnya kita punya matriks 0. Tapi catatan di sini, dia harus matriks persegi. Karena apa? Determinan hanya terdefinisi pada matriks persegi. Oke? Misalkan matriks D gitu ya. 0, 0, 0, 0. Nah, matriks 0 yang persegi pastinya punya determinan selalu 0. Kayak gitu. Selalu 0. Kayak gitu teman-teman. Untuk kasus-kasus yang spesial. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Oke, aman ya. Oke. Next. Nah, berikutnya teman-teman, kalau lihat soal UTBK atau ujian mandiri gitu ya, biasanya teman-teman pasti ketemu atau biasanya ketemu dengan sifat-sifat determinan. Nah, ini sebenarnya nggak aku bahas semuanya karena aku rasa nggak semua sifat itu kayak apa ya benar-benar banyak yang muncul gitu di soal-soal UTBK ataupun soal-soal ujian mandiri. Jadi ada 5 sih ya setidaknya, yaitu untuk setiap matriks A dan B berukuran N kali N, dengan ordo keduanya harus sama, ini catatannya, dia harus sama, serta harus sama, ini nggak perlu sih sebenarnya. Maka kita punya sifat-sifat ini. Yang pertama, determinan AB itu sama dengan determinan matriks A kali determinan matriks B. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah determinan A pangkat N. Berarti matriks A kita kalikan sebanyak N kali gitu. Akan sama dengan determinan A yang dipangkatkan dengan N. Dipangkatkan dengan N. Ya. Yang ketiga adalah determinan matriks transpos dari A akan sama dengan determinan A, matriks A itu sendiri. Dia akan sama. Nah, cara kita menunjukkan sifat yang ketiga mungkin adalah begini. Misalkan kita punya matriks A itu 2 kali 2 ya. A, B, C, D. Maka aku mau nanya ke teman-teman nih. Transpos matriks A adalah, ingat, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Transpos kayak gitu. Berarti transpos matriks A adalah oke, ini A ya, dia tetap. Terus sebelah kanan A, C, oke. Kayak gini transposnya. Nah, sekarang kita lihat determinan matriks A yang ini AD min BC. Yang sebelah kanan determinan transpos A sama aja sebenarnya. AD min BC. Sama aja. Loh, kok bisa dia sama aja? Karena yang berubah hanya ini. Hanya diagonal samping. Diagonal utama tetap nggak berubah. Ya kan? Yang berubah itu cuma ini dan perubahannya pun ya dia tidak menyebabkan determinannya berubah. Oke? Karena ya perkalian itu komutatif alias dia bisa tukar tempat kayak gitu. Itu yang sifat ketiga. Nah, untuk sifat keempat ini kita misalkan matriksnya sama ya, yaitu A, B, C, D gini. Dia 2 kali 2, berarti N sama dengan 2. Kalau kita punya K kali A, maka K ini dia masuk ke semua elemen matriks A. Kita akan punya KA, KB, KC, KD. Nah, sekarang aku mau nanya lagi ke teman-teman. Determinan matriks K kali A itu apa? Dari bentuk ini ya.
Oke. KA min KD, oke. Dikali, betul, kalikan. Berarti KA kali KD kita kurangi dengan KB kali KC ya. Nah, dari sini kita akan punya K kuadrat AD min K kuadrat BC. Dari sini, K kuadrat bisa kita keluarkan ya, karena di ini dan di sini itu sama-sama punya K kuadrat. Jadinya apa? K kuadrat kalikan AD min BC. Nah, AD min BC adalah determinan A. Berarti terbukti yang ini. Kita udah berhasil menunjukkan bahwa determinan K kali A itu sama dengan K pangkat N kali determinan A. Dengan N itu menyatakan ukuran atau ordo matriks. Kalau 2 kali 2 berarti N sama dengan 2, 3 kali 3, N sama dengan 3, dan seterusnya. Yang terakhir adalah, ini sebenarnya perlu materi inversi yang bakal aku jelasin abis ini. But anyway, ya, determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Asalkan satu aja. Determinan matriks A nggak boleh 0. Oke? Kalau determinan A sama dengan 0, apa yang akan terjadi dengan matriks A? Matriks A adalah matriks apa ya? Kalau kita punya determinan A itu 0, matriks A merupakan matriks. Nah, barusan Aurelia bilang singular, betul. Matriks singular jawabannya. Nah, matriks singular. Itu matriks yang determinannya 0. Oke, jadi dia nggak punya inverse. Oke, sekarang kita ke contoh. Nah, biasanya kalau misalnya di tipe UTBK gitu ya, atau ujian mandiri, atau bahkan kalau misalnya teman-teman pas di sekolah terus nemu soal ulangan harian atau PAS yang begini, ini sebenarnya bisa kita kerjakan pakai sifat-sifat determinan di slide sebelumnya. Oke, misalkan kita punya matriks A itu 2, 1, 3, 4, dan matriks B 3, 2, 2, 1. Kita mau cari determinan matriks B inverse kali A. Oke. Pertama kita hitung determinan A dan determinan B. Oke. Kita tulis di sini dulu. Oke. Ini 2 kali 2 sengaja aku ambil contohnya, karena kalau 3 kali 3 ini bakal agak lama hitungnya. Oke. Mungkin teman-teman bisa coba dulu ya untuk soal ini. Oke. Determinan A5, oke. Determinan B min 1. Oke, betul. Tuh. Ini 5, ini 3 kurangi 4 min 1. Oke. Nah, kalau kita udah tahu determinan A dan B, ya teman-teman, sekarang kita akan pakai sifat determinan untuk nyari determinan ini. B inverse kali A. Ini aku langsung ke slide ini. Nah, di sini udah ada ternyata. Oke. B inverse, determinan B inverse kali A sesuai dengan sifat determinan tadi bisa kita tuliskan sebagai determinan B inverse kalikan determinan A. Next, determinan B inverse tadi itu kan sama dengan 1 per determinan B. Oke? Sehingga determinan B inverse kali A itu sama dengan determinan A kita bagi dengan determinan B. Kayak gitu. Nah, tadi kita udah tahu determinan matriks A itu 5 dan determinan matriks B adalah min 1. Dengan demikian,
determinan B inverse A sama dengan 5 kita bagi dengan min 1, dapatlah min 5. Kayak gitu. Jadi ini bisa selesai lebih cepat tanpa harus cari inverse dulu, habis itu dikalikan, baru dihitung determinannya. Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman sebelum kita lanjut ke inverse? Oke. Ya, determinan yang mana, by the way, Caca, yang mana yang sifat-sifat atau yang ini mungkin? Oh, yang barusan. Oke, berarti yang ini ya, sifat-sifat determinan ya. Oke, nah, determinan B inverse A, ini kan perkalian dua matriks ya. Ini kan perkalian antara B inverse dengan A. Nah, B inverse kali A, kalau kita cari determinannya, itu kita bisa pakai sifat ini. Jadi kita pisah. Determinan B inverse kita kalikan dengan determinan A. Berikutnya kita pakai sifat, kalau kita punya determinan B inverse, itu tuh sama dengan 1 per determinan B. Sama dengan itu ya, kalikan dengan determinan A. Ini tetap, oke. Nah, kita cari determinan A dan B dulu. Oke. Nah, kalau udah kita masukkan ke sini ya, nanti dapat tadi determinan A5 dan determinan B min 1. Dengan demikian, determinan B inverse A itu sama dengan ini 5, 5, yang ini, dan determinan B min 1. Dengan demikian, determinan B inverse A sama dengan 5 bagi dengan min 1. Dapatlah min 5. Kayak gitu. Udah tercerahkan? Udah tercerahkan, Caca? Oke. Oke, thank you, Caca. Kalau gitu, karena udah kayaknya udah aman semua ya, kita lanjut ke inverse. Oke. Nah, in general alias secara umum teman-teman ya, inverse matriks A kita nyatakan sebagai A pangkat min 1. Hati-hati di sini. Dalam konteks matriks, A pangkat min 1 bukan berarti 1 kita bagi dengan matriks A. Nggak gitu. Karena matriks nggak kenal sama yang namanya operasi pembagian. Matriks nggak kenal dengan pembagian. Berbeda dengan bilangan yang kita kenal, itu tuh ada operasi pembagian. Nah, A inverse itu dinyatakan sebagai ini. Set, gitu ya. 1 per determinan A kalikan A join. ADJ ini artinya A join. A join matriks A dengan syarat determinan A enggak boleh 0. Kenapa enggak boleh 0? Kalau misalnya determinan A ini 0, teman-teman, maka matriks A merupakan matriks singular. Dia nggak punya inverse. Kayak gitu. Dan sekali lagi, ya, teman-teman, inverse sama seperti determinan, hanya terdefinisi pada matriks persegi. Ini makanya aku kasih warna yang beda di sini. Oke, harus matriks persegi. By the way, tadi kan kita udah sedikit tahu kenalan nih ya sama adjoin ceritanya. Sekarang kita bakal kenalan lebih dalam gitu ya. Adjoin ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman, adjoin adalah matriks yang isinya kofaktor setiap elemen yang udah ditranspos. Kalau bentuk umumnya bakal kayak gini. Ini ya. Ini penyingkatan sih sebenarnya ya. Jadi intinya adjoin adalah matriks yang isinya kofaktor setiap elemen matriks A yang udah kita transpos. Kayak gitu. Itulah adjoin. Nah, untuk 2 kali 2 ini lumayan mudah nih. Dan
bentuk ini adalah salah satu bentuk yang familiar banget, terus juga mudah buat diingat. Karena prinsipnya adalah adjoint matriks A, kalau dia 2 kali 2 adalah diagonal utama kita tukar, ya, yang awalnya A, D, itu kita tukar jadi DA. Sementara itu, elemen di sampingnya ini, ya, yang samping ini, kita kasih tanda negatif, min. Terus yang ini adalah determinan. Determinan matriks A. Oke, maka inverse A adalah 1 per A D min BC kali adjoint matriks A, yaitu D min B min C dan A. Oke. Nah, matriks A yang kita pakai di slide ini sama dengan matriks A di bagian determinan. Sama, yaitu 2 min 7, 1, 4. Oke. Nah, inverse matriks A itu nanti kayak gini ya. Jadi, ini determinan, sebelah sini determinan, ini determinan matriks A. Nah, yang ini adalah adjoint. Adalah adjoint matriks A. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, 2 dan 4 itu tukar tempat. Ini kan tukar tempat nih. Sementara itu, min 7 dan 1 kita kasih tanda yang berlawanan. Gitu. Jadi yang awalnya min 7 jadi 7, 1 itu jadi min 1. Oke. Dengan demikian, matriks inverse A itu 1/15 kali 4, 7, min 1, 2. Kayak gitu. Kayaknya kita next dulu ya, sebelum nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tanya aja nggak apa-apa. Oke. Gimana kalau 3 kali 3? Matriks B-nya aku pakai contoh yang sama dengan tadi ya, yaitu 1, 2, min 1, 0, min 2, 3, dan 4, 1, 2. Oke. Nah, untuk kofaktor setiap elemen ini, perhitungannya ada di slide yang berkaitan dengan ekspansi kofaktor. Itu ada di situ. Nah, ini aku persingkat supaya nanti nggak makan waktu terlalu lama juga ya. Nah, terus determinan matriks B juga udah kita hitung di awal ya, yaitu 9. Ini determinan B. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh pada dasarnya adjoint kan kofaktor baris pertama kolom pertama, ini baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya. Dan seterusnya ya. 31, ini 32, ini 33. Kita transpose, dapatlah ini. Kurang lebih kayak gitu. Kalau 3 kali 3. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita ke materi terakhir ya di kelas hari ini? Ada pertanyaan? Oke. Yang ajaib itu tadi yang pindah jadi min emang gitu ya Kak? Yes. Walaupun sebenarnya ini bisa kita dapetin juga kalau pakai bentuk umumnya yaitu ini. Nah, itu juga bisa. Jadi, adjoint A ini sebenarnya adalah kofaktor dari semua elemen matriks yang kita transpose. Kayak gitu. Jadi, kalau awalnya kan 4, ini min 1, 7, 2 ya. Nah, ini kalau kita transpose hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan kalau misalnya pindah jadi min, itu cuma untuk 2 kali 2 ya. Kalau 3 kali 3 udah nggak berlaku. Oke, udah tercerahkan, Caca? Oke, kalau gitu. Oke, ya finally setelah kita belajar dan juga mungkin di sini ada teman-teman yang lagi review materi juga, kita akan bahas sifat-sifat
inverse matrix. Ini cuma beberapa sebenarnya ya. Jadi sifat-sifat ini berlaku untuk setiap matriks A dan B non-singular. Non-singular artinya determinan enggak nol. Itu aja. Determinan enggak nol. Dua-duanya harus berukuran sama. Harus sama. Maka kita bisa pakai sifat ini. Yaitu kalau misalnya kita punya A kali B lalu diinverskan, hasilnya sama dengan inverse B kali inverse A. Kalau misalnya B kali A, habis itu kita inverse, maka dia akan jadi A inverse kali B inverse. Kayak gitu. Nah, intinya cara kerjanya, kita mulai dari belakang ke depan. Dari kanan ke kiri. Kayak gitu. Itu untuk sifat pertama. Nah, sifat kedua adalah kalau kita punya matriks A, kita kalikan dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. I adalah matriks identitas berordo n kali n. Oke? Itu. Berikutnya adalah kalau kita punya A inverse, habis itu kita inversekan lagi, maka dia akan balik. Balik jadi matriks awal. Kembali lagi dia. Oke? Ini bisa diilustrasikan sebagai kalau misalnya satu bilangan gitu ya. Kita kasih negatif, habis itu kasih negatif lagi. Dia bakal balik ke bilangan aslinya kayak gitu. Ke bilangan awal. Dan terakhir, kalau kita punya inverse A yang ditranspos, itu tuh bakal sama dengan transpos matriks A, habis itu kita inverse. Oke, kurang lebih 4 ini ya. Ini adalah 4 sifat penting ketika kita ngebahas inverse matrix. Langsung ke contoh. Nah, ini dia. Kita punya matriks P1201 dan matriks Q 4 min 5 min 6 8. Jika R adalah 2 kali QP inverse kurang Q, tentukan matriks R. Nah, untuk mengerjakan soal ini, sebenarnya teman-teman bisa pakai dua cara, yaitu Q kita kalikan dengan P, lalu hasilnya di inverse, atau kita manfaatkan sifat inverse yang barusan kita pelajari, yaitu ini sama dengan P inverse kali Q inverse. Kayak gitu. Oke. Nah, set. Kita tulis dulu matriksnya. P itu tadi 1201 ya. 1201. Q 4 min 5 min 6 8. 8. Nah, oke, kita cari determinan P dulu. Oke, determinan P itu sama dengan apa? Begitu pula dengan determinan Q. Ini sama dengan apa? Nah, baru nanti kita bisa cari inverse-nya. Kali 8, ini kita kurangi, hati-hati. Nah, ini perlu hati-hati sih di sini, di perhitungannya. Oke, ini 1. Determinan Q berapa? 2. Oke, betul ya. Determinan Q ini kan 32 kurangi 30 sama dengan 2. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu apa inverse dari matriks P dan juga inverse matriks Q. Oke. Nah, determinan P 1 berarti P inverse sama dengan 1 per 1 kalikan dengan 11 min 20. Oke. Sementara itu, inverse Q sama dengan 1 per determinannya itu 2 kalikan dengan 8, 4, 5, 6. Nah, kalau udah, kita bisa cari Q P inverse itu kan P inverse kali Q inverse ya. Maka
1 min 2, 0,1, kalikan. Nah, kalikan dengan setengah 8, 5, 6, 4. Oke, setengah bisa kita bawa ke depan. Setengah bisa kita bawa ke depan. Aku pindahin dulu. Nah, oke. Setengah bisa kita bawa ke depan. Sehingga setengah kali, oke. Perkalian matriks pada prinsipnya adalah baris kita kalikan dengan kolom. Oke, baris kalikan dengan kolom. Kalau misalnya bingung, kita bikin garis pembatas ya. Kita garis pembatas kayak gini dan gini. Oke. Nah, nanti kalikannya ya kayak biasa gitu. Nolnya kenapa nggak min? Oke. Karena kalau min 0 kan ya 0 gitu kan. Min 0 itu 0, plus 0 juga 0. Jadi kalau misalnya aku kasih min 0 di sini juga ya tetap 0. Nggak ada pengaruh sama sekali. Kecuali kalau di sini nggak 0 ya, itu beda. Itu beda ya. Beda. Ini aku nggak kasih min karena ya sama aja. Oke, berarti ini 8 kurangi 12. Di situ 5 kurangi 8. 0 tambah 6. Yang ini 0 tambah 4. Oke. Berarti kita punya setengah kali min 4. Min 3, 6, 4. Nah, tadi kan R itu 2 kali Q P inverse kurangi Q. Maka 2 kali setengah kali min 4, min 3, 6, 4 kurangi dengan matriks Q, yaitu 4 min 5, min 6, 8. 2 dengan setengah kan 1 kalau kita kalikan ya. Maka kita punya min 4, min 3, 6, 4 kurangi dengan 4, min 5, min 6, 8. Dapatlah min 4 kurangi 4, min 8. Min 3 kurangi dengan min 5, min 3 tambah 5, 2. 6 kurangi min 6, 12. 4 kurangi 8, min 4. Dapatlah matriks R. Oke gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Sebenarnya ini udah akhir dari materi hari ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, monggo, silakan. Yang mana yang mana? Mana yang harus aku ulang? Manakah yang harus aku ulang? Oh, yang ini. Oke. Berarti cara kita pakai sifat-sifat inverse-nya ya. Inverse-nya ya. Oke. Nah, ini mau dari awal banget atau dari sini? Dari sini. Mau dari... Oke, dari sini ya mungkin. Oke. Q P kalau kita inverse-kan, itu sama dengan P inverse kalikan Q inverse. Oke. Intinya kita mulai dari kanan baru ke kiri kalau di sini. Oke, dari kanan ke kiri. Bukan kiri ke kanan ya. Enggak, operasi matriks itu ada perbedaan dengan operasi pada bilangan. Jadi kalau di bilangan konteksnya kan kalau misal A kali B, habis itu kita kasih pangkat min 1 kan A pangkat min 1 kali B pangkat min 1 ya. Bisa juga kita balik, tapi kalau matriks dia nggak begitu. Beda. Jadi yang kanan dulu berarti P inverse kalikan baru ke kiri. Itu Q inverse. Nah, P inverse tadi kan yang ini. 1 min 2, 0, 1. Oke. Sedangkan inverse Q adalah setengah kali ini. Setengah kali ini. Nah, kenapa setengahnya bisa aku bawa ke depan? Karena ingat perkalian matriks bersifat asosiatif. Dia bersifat asosiatif. Oke? Dia bersifat asosiatif. Jadi kalau misalnya ini aku kalikan
ini aku kalikan dulu, bisa. Di situ kalikan dengan setengah. Kayak gitu. Nah, nanti kita kalikan matriks ini seperti biasa ya, seperti perkalian matriks pada umumnya, dapat setengah kali ini 8, min 12, yang baris pertama kolom kedua, 1 kali 5, tambah min 2 kali 4. Berarti 5 kurangi 8. Di situ baris 2 kolom pertama, 0 kali 8, tambah 1 kali 6, sampai terakhir di baris kedua kolom kedua nanti kita akan dapat 0 tambah 4. Dapatlah ini. Nah, habis itu kita substitusikan ke sini. Karena R itu 2 kali Ki P inverse kurangi dengan Ki. Oke. Nah, Ki P yang udah di inverse itu kan setengah kali ini ya, min 4, min 3, 4. Nah, 2 kalau kita kalikan dengan setengah, 1. Oke. Nah, tinggal apa R-nya ini. Min 4, min 3, 6, 4, kurangi dengan 4, min 5, min 6, 8. Nah, kalau pengurangan matriks, dia kurangkan elemen-elemen yang letaknya sama. Kayak gitu. Nanti dapat matriks R adalah min 8, 2, 12, dan min 4. Kayak gitu sebenarnya. Oke, gimana? Udah paham? Udah tercerahkan, Caca? Oke, iya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita benar-benar selesai ya malam ini. Ada pertanyaan lagi mungkin satu. Oke. Kayaknya udah cukup ya. Oh ya, by the way, untuk coret-coretan untuk materi ini ya, teman-teman nanti bisa lihat materinya di bit.ly/materi bersinar, nanti ke folder TPS ya. Nanti ke folder TPS, pilih folder matematika dan PK. Nah, itu bakal ada di situ. Nah, jadi sekian ya teman-teman pembahasan determinan dan inverse matrix malam hari ini. Jangan lupa buat scan QR code ulasan bersinar yang ada di sebelah kiri. Dan kalau misalnya teman-teman mau donasi gitu ya, mau donasi, teman-teman bisa scan QR code sebelah kanan. Lumayan ya. Lumayan tuh kalau misalnya dapat bebek. Oke, ya terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir ya. Dan bisa di stop record karena udah kelar.